Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan saya untuk menampilkan media pembelajaran berupa PowerPoint yang sudah saya siapkan sebagai media pembelajaran untuk mengajar. Di sini ada menu, ada materi. Kita pilih materi. Di sini materi pertama adalah biografi Imam Asy-Syafi'i. Pertama adalah nama lengkap Muhammad bin Idris Al-Abbas bin Utsman, lahir di Gaza tahun 150 Hijriah. Orang tua, ayahnya bernama Idris Al-Abbas, ibunya bernama Fatimah binti Ubaidillah. Kemudian Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah pada usia 54 tahun sesudah melaksanakan sholat maghrib petang Kamis malam Jumat akhir bulan Rajab. Kemudian kita pilih pendidikan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang Imam Syafi'i hafal Al-Quran ketika berumur 7 tahun. Kemudian belajar bahasa Arab di perkampungan Bani Hudail ketika berumur 9 tahun. Kecilnya di Mekah bersama ibunya di Mekah beliau belajar. Belajar fikih kepada Imam Malik, hafal kitab Muwatta yang tebalnya 1000 halaman lebih dalam waktu 9 malam. Belajar fikih Ra'yu kepada Imam Hasan Saiban di Irak. Kemudian Imam Syafi'i memiliki karya monumental. Adapun karya monumental Imam Syafi'i yang pertama adalah kitab Ar-Risalah. Yang kedua kitab yang ketiga kitab Ikhtilaf, dan yang keempat adalah kitab Al-Musnad. Selanjutnya kita akan mengklik keteladanan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i adalah pribadi yang memiliki ketakwaan, kemudian memiliki wara', zuhud, sabar, dan ikhlas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah video Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita klik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Usianya baru 15 tahun. Saat sang hakim memutuskan, remaja ini sudah dianggap layak mengeluarkan fatwa. Sebuah kecerdasan yang luar biasa. Meski begitu, ia tak serta-merta puas dengan ilmu yang dimilikinya. Ia memilih untuk menggali ilmu lebih dalam. Maka setiap ia mendengar seorang ulama menguasai bidang ilmu, ia segera belajar darinya. Hingga ia pun tercatat sebagai orang yang paling banyak berguru. Hasilnya pun luar biasa. Tak lama berselang, namanya terus bersinar hingga gagasan-gagasannya diikuti kaum muslimin di dunia hingga kini. Dialah Imam Syafi'i. Satu dari 4 imam besar yang mazhabnya diikuti kaum muslimin di dunia. Hidupnya penuh dengan keimanan, ketakwaan, kemuliaan, bahkan seluruhnya beliau memiliki. Ini adalah orang yang dipuji oleh sekian banyak manusia di zaman. Ini adalah seorang yang memiliki kemuliaan, dimulai dari nasabnya, dari keilmuannya. Dari nasabnya, beliau memiliki nasab yang mana nasab tersebut bersambung dengan bangsa dan suku Quraisy, merupakan sebuah suku yang mulia di zaman dan di tanah Arab di zaman itu. Dan nasabnya itu memiliki kemuliaan yang mana kemuliaan tersebut tersambung dengan suku Quraisy yang tidak tanggung-tanggung. Suku Quraisy memiliki kedekatan nasab dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ayahnya bernama Idris, ibunya bernama Fatimah. Beliau dilahirkan di bulan Rajab di tahun 150 Hijriah. Nah, ini merupakan sebuah catatan yang sangat luar biasa. Beliau bernasab mulia, dilahirkan di tempat yang mulia, dan di tahun di mana tahun itu wafatnya seorang ulama besar bernama Imam Abu Hanifah. Tapi yang jelas beliau lahir di tahun 150 Hijriah.
bertepatan dengan tahun wafatnya seorang ulama besar di saat itu. Ulama itu bernama Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ulama besar dalam bidang fikih yang mazhabnya atau yang ilmunya diikuti oleh murid-murid yang sangat. الإمام أبو حنيفة النعمان ضاقت بغداد بالقادمين إليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. خسارة المسلمين هائلة في هذا الفقيه العابد. ومتى كانت وفاته؟ الثلاثاء قبل الماضي. الثلاثاء، نفس اليوم الذي ولدت فيه محمدا. هكذا الدنيا يتعاقب عليها الموت والحياة. Imam Abu Hanifah memiliki sebuah mazhab bernama mazhab Hanafi yang diikuti oleh banyak sekali orang-orang di zamannya. Dan ibunya yang bernama Fatimah itu memiliki nasab Arab tetapi tidak memiliki atau tidak bertemu dengan suku Quraisy. Dan ketika Imam Asy-Syafi'i lahir, yang mana beliau dilahirkan di Jalur Gaza, di kota Gaza, dan beliau tidak lama dari lahirnya beliau menjadi yatim karena ayahnya nama Idris telah wafat. Tidak lama dari kelahiran dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ibunya bernama Fatimah hidup dalam kondisi yang janda, hidup miskin, tidak berkecukupan. Tetapi dalam hidupnya yang memiliki prinsip bahwasanya anaknya harus bisa sukses. Akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke kota Mekah, yang mana Mekah pada saat itu merupakan tempat pusat perkembangan Islam, pusat peradaban Islam, sehingga beliau pergi membawa Asy-Syafi'i ke kota Mekah. Imam Asy-Syafi'i diuntungkan dikarenakan memiliki ibu yang sangat luar biasa, ibu yang berjuang untuk anaknya, ibu yang menginginkan Asy-Syafi'i sukses, ibu yang senantiasa ingin anaknya bisa menjadi ulama besar. Ketika beliau sampai ke Mekah, ibu memiliki strategi yang luar biasa. Bagaimana Imam Syafi'i menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini, itu merupakan karya besar dari ibu. Ketika Imam Syafi'i berumur kurang lebih 2 tahun, dan saat itu Imam Syafi'i masih menyusul kepada ibunya bernama Fatimah, ibunya mengajak Imam Syafi'i menuju ke kota Mekah dengan niatan dan dengan sebuah alasan yang sangat luar biasa. Mari nak kita pergi ke kota Mekah, kita cari nasabmu merupakan nasab Quraisy. Begitu sampai di Mekah, sang ibu memulai dengan strategi-strategi. Ibunya sadar bahwa jika Imam Asy-Syafi'i masih bersama dengan ibunya, anaknya Asy-Syafi'i akan menjadi seorang Syafi'i yang biasa. Maka ketika Imam Asy-Syafi'i berada di Mekah, beliau dulu bersama ulama mencari ilmu, merupakan sebuah sifat dari Imam Asy-Syafi'i, haus akan ilmu, haus akan pengetahuan, yang mana pada saat itu beliau belajar ke beberapa ulama di zamannya. Ketika Imam Asy-Syafi'i belajar Al-Quran, duduk bersama dengan para alim, para ulama yang paham dengan ilmu Al-Quran, maka Imam Asy-Syafi'i berhasil menghafal Al-Quran dalam umur yang 7 tahun. Umur yang sangat masih muda, tapi kemampuan dan kehebatan yang Asy-Syafi'i bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Selesai beliau menghafal Al-Quran, dan urutannya selalu begitu. Setelah menghafal Al-Quran, beliau melanjutkan hafalannya menghafal hadis Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu ada sebuah kitab yang menjadi perbincangan masyarakat di zamannya. Merupakan sebuah kitab bernama Kitab Muwatta karya Imam Malik, yang pada saat itu Imam Malik masih hidup di zamannya. Saat itu Asy-Syafi'i memutuskan untuk belajar bahasa, kekuatan bahasa. Ketika tidak ada seorang yang besar tanpa bahasa yang maka kekuatan dari bahasa ini menentukan kehebatan Imam Asy-Syafi'i. Maka berangkat dari Imam Asy-Syafi'i ke suku Hudayy, yang mana suku Hudayy ini merupakan suku min aqsasil Arab, dari orang-orang yang paling fasih bisanya ketika membaca bahasa Arab. Maka belajar Imam Asy-Syafi'i kepada suku Hudayy, maka tidak ada Imam Asy-Syafi'i selain bisa hafal Al-Quran, hafal hadis, bahkan beliau paham terhadap ilmu bahasa. Ketika sedang dalam perjalanan, beliau menendangkan sebuah syair.
yang kebetulan di belakang beliau terdapat seorang kafir, seorang penulis. Ketika ditepuk pundaknya Syafi'i, Syafi'i kaget, dan saat itu Syafi'i menoleh dan menengok ke belakang dan berkata yang namanya seorang khatib dan penulis tadi, orang seperti kamu akan jatuh martabatnya, akan jatuh kehebatannya jika hanya menghafal syair-syair. Maka saran saya, belajarlah fikih, pahami ilmu fikih, maka derajatmu akan tinggi nantinya, martabatmu akan hebat nantinya. Maka pada saat itu beliau belajar dengan seorang ulama, seorang qadhi, seorang mufti yang tidak diangkat menjadi mufti kecuali karena keilmuannya, bernama Muslim bin Walid Az-Zanji. Ketika umur Imam Syafi'i 15 tahun, sang guru Muslim Az-Zanji berkata kepada Imam Syafi'i, "Nak, sekarang engkau boleh berfatwa." Sebuah perkataan yang tidak sederhana, bahwasanya Imam Syafi'i dengan usia yang sangat muda dinyatakan sebagai orang yang pantas untuk menyampaikan sebuah ilmu, sebuah pendapat, sebuah fatwa di zamannya. Padahal umur Imam Syafi'i pada saat itu hanya 15 tahun. Saat itu yang memberikan kesaksian adalah Muslim Az-Zanji, seorang ulama besar di Makkah di saat itu. Ketika mendapatkan legitimasi kesaksian dari seorang Muslim Az-Zanji terhadap ilmu yang dimiliki Imam Syafi'i boleh berfatwa di masyarakat. Ketika umur Imam Syafi'i lebih dari 15 tahun, namun ketika berumur 20 tahun, Imam Syafi'i memutuskan untuk belajar sebuah ilmu kepada orang yang sangat mulia di zaman itu, merupakan seorang ulama yang dibincangkan oleh seantero orang-orang di masyarakat pada saat itu di zaman itu, bernama Imam Malik rahimahullah ta'ala. تفكر في الرحيل عن مكة يا شافعي؟ أتعرفين يا أم، وددت لو أذهب إلى المدينة المنورة لآخذ العلم عن صاحب الموطأ مالك بن أنس إمام دار الهجرة. Imam dari Hijaz yang tinggal di Madinah pada saat itu. Imam Syafi'i merupakan murid kesayangannya Imam Malik. Syafi'i merupakan orang yang dipercayai oleh gurunya bernama Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bahkan kecerdasan dari Imam Syafi'i itu bisa melebihi kecerdasan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan itulah kebiasaan-kebiasaan orang zaman dulu, bahwa seorang murid biasa dan menjadi dan bahkan mengalahkan kecerdasan dari guru. Ketika ingin belajar kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i memutuskan untuk pergi ke qadhi atau kepada pemimpin Makkah pada saat itu. Apa tujuan Imam Syafi'i pergi ke Makkah? Ingin meminta rekomendasi untuk belajar kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ketika surat itu didapat, ketika rekomendasi itu didapat, maka berangkatlah Imam Syafi'i ke Madinah. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya Imam Syafi'i tidak bisa mendapatkan semua itu kalau bukan karena strategi. Namun tekad besarnya berguru pada sang imam memberinya jalan bergabung dengan para murid Imam Malik di Masjid Nabawi. Kesolehan dan kecintaannya terhadap ilmu yang begitu dalam, serta kecerdasannya yang di atas rata-rata menarik perhatian sang guru. Apalagi Syafi'i hafal luar kepala seluruh isi kitab karangan gurunya. Tak heran jika Syafi'i mendapat perhatian khusus dari sang guru Imam Malik. بسبب كلمات في كتاب الله لم أعرف معناها. أية كلمة تقصد؟ يقول تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سورة الشمس. نعم يا إمام. ما معنى كلمة دساها؟ ما صادفتني هذه الكلمة قط. وأنا كذلك. هل تأذن لي يا إمام أن أتغيب لبعض الوقت؟ وأين تذهب؟ أبحث عن أصل هذه الكلمة ومعناها. لو أن بي قوة لفعلت مثلك. وأين تنوي البحث؟ أرحل إلى مضارب هذيل في البادية، فهم أعلم الناس بلغة العرب. على بركة الله. Syafi'i benar-benar pelajar yang cerdas dan rajin. Ia rela berkelana berbulan-bulan demi memuaskan hasrat ilmu pengetahuan yang tak ia temukan jawabannya, sekalipun hanya satu kata dalam Al-Quran. Pada tahun 179 Hijriah,
Imam Malik, guru tercinta Syafi'i, meninggal dunia. Sejak itu, Syafi'i muda mulai berkelana ke negeri-negeri Islam, belajar dan berdiskusi dengan para ulama di Mekah, Yaman, Persia, dan Baghdad, menjemput kebesarannya. Selanjutnya kita pilih evaluasi. Jadi seusai pembelajaran ini berakhir atau selesai pembelajaran ataupun kegiatan inti, kita akan memasuki pada kegiatan akhir yang salah satunya kegiatan akhir adalah evaluasi. Di sini kami sudah membuat beberapa nama. Ini adalah nama-nama peserta didik yang mana akan kita lakukan evaluasi kepada mereka. Jika kita pilih tekan ini, putar, stop, maka akan berputar. Kemudian kita stop. Ternyata nama yang ditunjuk oleh panah ini adalah Misrun. Maka Misrun dipersilahkan untuk bersiap untuk memilih soal evaluasi. Contoh, Misrun memilih nomor 1. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah kecuali Imam Syafi'i berumur 52 tahun ketika wafat. Imam Syafi'i wafat ketika tahun 200 Hijriah. Ketika tahun 204 Hijriah, Imam Syafi'i berumur 52 tahun. Ketika tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i berumur 52 tahun. Ternyata Misrun menjawab yang A. Kita kunci jawabannya Misrun yang A. Apakah benar jawabannya? Kita pilih. Ya, ternyata jawaban Misrun salah. Yang benar adalah C. Ketika tahun 204 Hijriah, Imam Syafi'i berumur 52 tahun. Kemudian kita lanjut memilih peserta didik untuk diberikan evaluasi lagi. Kita putar dulu. 1, 2, 3, bismillah, stop. Ternyata Suryadi mendapat giliran untuk diberi evaluasi. Kemudian memilih soal. Oh, ternyata Suryadi memilih soal nomor 3. Kita pilih nomor 3. Soalnya, keterangan dari Imam Syafi'i yang bisa diambil untuk kehidupan sehari-hari adalah A. Hidup dengan penuh penderitaan. B. Hidup dengan penuh kebanggaan. C. Belajar sampai meraih ranking kelas. D. Belajar dengan kesabaran. Ya, ternyata Misrun menjawab adalah hidup dengan penuh penderitaan. Apakah benar jawabannya? Kita kunci. Oh, ternyata jawaban yang paling benar. Jawaban yang benar adalah belajar dengan kesabaran. Demikian media pembelajaran yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon kritik dan sarannya untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.